Loh, kok nggak bisa sih? Kenapa, Mas? Ini kok ATM-nya macet ya? Wah, coba Mas ketik ulang PIN-nya. Wah, Mas, macet ini. Coba hubungi kontak center yang ditempel aja tuh. Oh gitu. Oke deh. Halo, saya Budi. Saya mau lapor kalau kartu saya macet di ATM nih. Oke Mas, boleh disebutkan lokasi ATM dan nomor kartunya? Hah? Kok ada transaksi asing gini sih? Anak Jakarta, kamu harus waspada dengan modus kejahatan card trapping. Ketahui yuk tips aman transaksi di ATM. Selain ATM, ketahui juga yuk tips aman transaksi di mesin EDC. Biar tetap aman bertransaksi offline, yuk saksikan podcast Cerpen berikut ini. Halo anak Jakarta, balik lagi di Cerpen Cerita Perlindungan Konsumen. Hari ini kita masuk ke episode kelima, di mana kita akan membahas tentang tips transaksi aman di ATM dan di EDC. Tentu saja di Cerpen episode 5 kali ini, Jody gak bakal sendirian. Udah ada 2 narasumber yang nemenin nih ya. Kita boleh sapa dulu dari paling ujung, ada Pak Sarwoto, Kepala Tim Perlindungan Konsumen. Halo anak Jakarta. Sehat Pak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Pak hari ini? Selalu semangat. Selalu semangat. Tentu aja kalau udah ada Pak Sarwoto nggak mungkin sendirian. Kita juga datengin narasumber yang jauh-jauh nih mau datang ke kantor kita buat take podcast nih. Dan hadir ke podcast kita itu Bapak Gelar Ginanjar selaku Vice President Customer Care Bank Mandiri. Selamat datang Bapak. Ya, halo anak Jakarta. Halo Mas Jody. Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau ngobrol nih Pak tentang tips aman bertransaksi di ATM dan di EDC nih Pak. Siap. Karena memang sebelumnya kita banyak sekali mengedukasi masyarakat itu tentang transaksi yang digital. Karena kita nggak boleh lupa ini, kita nggak boleh lupa juga bahwa yang offline itu pun juga masih banyak ya Pak sebenarnya. Pak Sarwoto, pada transaksi non tunai ini Pak, kejahatannya apa aja sih yang perlu kita waspadai Pak? Kalau di sistem pembayaran itu sebenarnya transaksi paling banyak di kejahatan di sektor online ya. Oke. Cuma di offline juga ada isu juga, antara lain di EDC dan juga di ATM ya. Ya. Jadi kalau di ATM itu modusnya banyak ya. Antara lain ada card trapping, Oke. kartunya dijebak, bisa juga ada skimming. Jadi di copy ya dari sisi kartunya, bisa juga yang paling in ya sekarang itu adalah social engineering. Jadi ada trik-trik yang dari pendekatan dari orang ke orang sehingga dari penipu itu bisa ngambil data dan juga dari mungkin juga kartu yang dipunyai oleh nasabah. Oke, jadi memang masih banyak modus yang perlu kita waspadai ya Pak. Ini Pak Gelar, ini lagi-lagi kita dengar social engineering nih Pak, karena memang kita sering sekali menerima pengaduan tentang social engineering. Nah, sebagai penyelenggara Pak, mungkin kita juga mau tahu nih pengaduan-pengaduan yang diterima terkait transaksi pada ATM nih Pak. Banyaknya tentang apa dan seperti apa penyelenggara menindaklanjuti pengaduan tersebut Pak? Baik, betul sekali Mas Jody. Jadi selain transaksi online, memang offline ini jadi perhatian kita juga karena jumlahnya juga ada gitulah ya. Nah ini intinya kalau transaksi offline ini nasabah tidak mengakui transaksinya. Oke. Baik itu memang tidak dilakukan oleh nasabah atau bukan atas keinginan nasabah. Ya, modusnya tadi sudah disampaikan Pak Sarwoto, yang lagi in sekarang social engineering, ya, tapi ada juga card trapping ataupun skimming. Nah apa yang kami lakukan? Tentunya pada saat ada pengaduan seperti ini kami lakukan investigasi, ya, kita lakukan analisa, bagaimana sih kronologis kejadiannya, terus apa aja jenis transaksinya, seperti apa modusnya. Dan kita cek juga data-data yang kita miliki ya di sistem
seperti apa. Dari hasil analisa dan investigasi ini menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan. Itu mungkin Mas Yodi. Baik itu. Jadi memang selalu dilakukan investigasi lagi ya Pak, dan Pasti. Dan selalu dilakukan investigasi. Nah, Pak Gelar tadi di awal Pak Soto udah infokan beberapa kejahatan yang dapat terjadi nih Pak di mesin ATM ya. Seperti social engineering, skimming, dan card trapping. Ciri-ciri konsumen sedang terkena modus-modus kejahatan itu seperti apa ya Pak? Karena banyak sekali mungkin mereka yang nggak sadar bahwa mereka sedang ditipu daya nih istilahnya. Iya, baik. Ciri-cirinya social engineering. Social engineering ini kan mempermainkan psikologis. Betul. Ya, si pelakunya mempermainkan psikologis nasabah. Bisa dipandu untuk menghubungi call center palsu gitu ya. Bisa kalau di ATM itu ditempel stiker palsu ya Pak ya? Palsu begitu ya, atau di sosial media gitu ya. Kemudian juga, nah yang paling umum ini dihubungi oleh pelaku, kemudian ditawarkan sesuatu yang menarik yang sebetulnya kadang-kadang apa ya istilahnya too good to be true ya. Tapi namanya orang sudah ditawarkan tiba-tiba dapat hadiah betul gitu ya. Pak. Atau ditawarkan macam-macam lah ya, bisa free annual fee kalau kartu kredit atau menjadi nasabah prioritas bahkan. Nah, kemudian ujung-ujungnya kalau terkait transaksi offline ini nasabah diminta ke ATM dan tanpa disadari melakukan transaksi di ATM, mentransfer dananya ke pelaku. Nah, itu social engineering. Kemudian kalau skimming ini terjadi transaksi padahal nasabah kartunya ada dipegang oleh nasabah. Bisa seperti itu ya Pak? Betul, itu skimming ya. Kemudian transaksinya terjadi di lokasi yang berbeda dengan nasabah, lokasi dalam pengertian kota. Ya, misalnya nasabah ada di sini di Jakarta, tiba-tiba terjadi transaksi di Bandung pada saat bersamaan. Kemudian transaksi ini salah satu cirinya juga transaksi dilakukan sampai maksimum limit hariannya nasabah atau sampai maksimum saldonya. Oke, jadi dihabiskan ya Pak? Betul. Dikuras habis ATM-nya. Nah, itu skimming. Kemudian kalau card trapping ini jadi nasabah lagi transaksi, kemudian tiba-tiba kartunya tertelan, ada yang mencoba membantu dengan alasan apapun ya, membantu kemudian meminta memasukkan PIN, coba Bapak Ibu pencet PIN-nya gitu ya. Nah, si pelaku memperhatikan. Nah, setelah itu terjadilah transaksi. Oke, baik. Jadi memang itu memang banyak sekali, masih banyak ya Pak, apalagi yang social engineering nih. Iya. Kita banyak banget, saya sering lihat di sosial media orang ditipu mengatasnamakan artis nih Pak biasanya. Diiming-iming hadiah sekian puluh juta, giveaway segala macam. Baik Pak Sarwoto, tadi Pak Gelar tuh udah nyinggung tuh Pak social engineering nih Pak. Kan biasa kita taunya social engineering itu hanya by phone atau digital Pak sekarang kebanyakannya. Nah, mungkin biar anak Jakarta juga aware nih Pak bahwa social engineering itu bisa juga terjadi offline di ATM. Nah, seperti apa sih Pak social engineering kalau kita bertransaksi offline? Oke, jadi kalau di ATM ya case-nya. Iya, case-nya di ATM. Ada dua tipe ya. Yang pertama itu social engineering itu dari sebelum masuk ATM. Ya. Jadi ada WA, ada SMS. Kalau orang jadul lah ya, itu pakai SMS. SMS ya Pak ya? Kayak Mas Jody mungkin masih pakai SMS ya? Oh enggak dong Pak. Pakai surat. Jadi ada pesan masuk, dia dikasih sesuatu ya. Yang pertama bisa sesuatu yang menarik. Contohnya ada giveaway, bisa juga misalnya naikin limit ya Pak ya. Limitnya dinaikkan. Bisa juga mungkin ada hadiah atau apapun juga ya. Itu bisa yang pertama. Yang kedua itu bisa juga sesuatu yang bikin orang itu shock. Misalnya keluarga kecelakaan ataupun juga sesuatu yang nggak enak lah. Jadi yang ekstrim, intinya adalah sesuatu yang ekstrim orang bisa masuk secara psikisnya. Itu baru dipandu ke ATM untuk membayar lewat transfer. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga umum itu yang masih ini biasanya agak kuno ya. Itu biasanya kombinasi antara card trapping juga ada sisi social engineering. Jadi, dikombinasi ya? Kombinasi. Sekarang kan suka kombinasi. Jadi kartunya itu nggak bisa diakses. Jadi dijebak ya di situ. Nggak bisa ditarik juga. Nah biasanya ada orang tipu-tipu. Namanya social engineering ya. Jadi seolah-olah membantu lah untuk coba pakai PIN. Jadi yang nipu itu dapat dua. Yang pertama dapat kartu. Yang kedua itu dia dapat PIN-nya. Ya, kalau udah dapat dua-duanya jebol lah. Pasti. Itu kondisinya. Lah, yang ketiga dari situ
biasanya juga ada kontak center yang palsu ya. Kadang itu cuma stiker ya. Stiker ditempel-tempel, itu kontak centernya palsu. Kalau orang yang jarang akses ke kontak center itu ya bisa ketipu. Jadi 2 tipe itu yang sering terjadi di ATM. Baik, jadi mumpung ada Pak Gelar nih Pak, sedikit menyambung nih dari Pak Sarwo tadi menjelaskan bahwa ada stiker palsu ya Pak di mesin ATM itu ditempelkan. Nah, itu gimana Pak? Kan konsumen sedang kena social engineering, nah pasti dia panik ya Pak ya. Dia pasti akan menghubungi yang ada di ATM itu Pak. Supaya bisa membedakan bahwa itu asli atau palsu nomor itu seperti apa Pak? Baik, sebetulnya kita sudah melakukan berbagai upaya ya. Ada 2 sisi, kita dari sisi bank, kemudian dari sisi konsumen. Kalau dari sisi bank, kita berupaya untuk melakukan misalnya patroli. Patroli termasuk selain dari sisi fisik mesin, juga tadi tempelan-tempelan yang bukan milik bank, gitu kan. Kemudian kita juga memperbaiki dari sisi sistem. Ya. Tadi fisik, ya. Kemudian sistem juga kita lakukan terus pengamanan, ya, pengamanan supaya bisa maksimal ya, untuk memitigasi terjadinya fraud di ATM. Kemudian dari sisi konsumen, nah salah satunya seperti ini. Kita edukasi. Betul. Jadi kita edukasi banyak kita lakukan baik di sosial media atau mungkin di layar ATM sendiri. Cuma ya nasabah kadang-kadang langsung aja masukin kartu gitu ya. Kan niatnya mau ngambil uang ya Pak? Betul. Bukan mau belajar. Di situ ada edukasi kita juga. Ya. Nah ini yang kita lakukan. Kalau dari sisi layanan kita juga kalau anak Jakarta lihat itu di Livin kita ada penarikan tanpa kartu. Nah itu aman tuh. Oh itu paling aman ya Pak? Paling aman dari skimming atau tadi card trapping ya Pak. Iya. Itu aman karena kan nggak pakai kartu. Betul. Nah itu kita harapkan sih itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke baik, sebenarnya memang udah banyak banget ini ya Pak, cara untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang terjadi. Salah satunya adalah narik uang dari Livin ya Pak. Nggak perlu pakai kartu supaya lebih aman. Pak Sarwoto, apa sih yang udah dilakukan oleh Bank Indonesia nih Pak terkait kejahatan-kejahatan bertransaksi offline nih Pak di ATM ataupun di edisi Pak? Iya, jadi pastinya kita ada beberapa sisi ya, kita sebagai regulator. Yang pertama, Bank Indonesia yang pertama mengeluarkan regulasi. Ya. Regulasi terkait pelindungan konsumen. Yang kedua, kita juga ada pengawasan. Jadi ada yang ngawasin untuk di sistem pembayaran sendiri. Baru yang di kita ya di akhir-akhir di posisi akhirnya itu adalah sisi edukasi dan juga ada pelindungan konsumen. Baik. Jadi kita tuh dari semua sisi kita coba proteksi supaya konsumen itu bisa terlindungi. Baik, dari tadi kita hanya membahas tentang kejahatan yang dapat terjadi di mesin ATM nih Pak Sarwoto dan Pak Gelar. Jadi apabila konsumen mengalami kendala seperti kartunya tertelan atau saat melakukan transaksi error atau gagal, itu apa sih Pak yang harus dilakukan oleh konsumen Pak Gelar? Oke. Pertama, jangan menerima bantuan dari siapapun. Oke, ini perlu kita garis bawah ya Pak. Jangan terima bantuan dari siapapun. Dari siapapun. Ya. Ini kondisinya tertelan ya. Kartu ATM tertelan itu jangan terima bantuan dari siapapun. Apalagi kalau disuruh neken pin, coba tekan pin segala macam, itu jangan. Dan yang berikutnya adalah segera lakukan pemblokiran. Ya. Pemblokiran sebenarnya kalau di Livin udah ada juga menunya tuh, langsung bisa blokir sendiri. Betul. Atau kalau tidak ya telepon ya ke Mandiri Call atau ke cabang terdekat. Tapi yang paling cepat ya selain telepon ke Mandiri Call, blokir di menu Livin. Oke. Jadi memang sudah ada beberapa channel ya Pak. Cara pencegahannya ya Pak memang supaya nah, apabila konsumen mengalami kejahatan nih Pak. Ini kita ada bahas di awal nih Pak. Apakah kejahatan-kejahatan kayak misalnya social engineering, card trapping, apakah memungkinkan untuk dikembalikan uangnya ke konsumen? Baik, Mas Yadi. Mungkin kayaknya ini banyak ya. Banyak yang pernah kejadian ya Pak, di banyak terimaan. Betul, tapi seperti tadi di awal, pada saat kita menerima pengaduan seperti apapun juga sebetulnya pengaduan, pasti kita harus melakukan investigasi dulu gitu ya. Kita lihat data-data perbankan yang kita miliki dari sistem. Dari ini semua baru kita bisa ambil keputusan apakah bisa diganti atau tidak ya. Tapi tentunya ya ini kita akan terus berusaha untuk mengedukasi nasabah supaya terhindar. Yang
yang paling bagus kan terhindar ya, jangan kena Iya, betul. dulu. Terhindar dulu, jangan Iya. kena dulu baru ngadu. Betul. Nah ini gimana nih Pak Sarwoto, apabila konsumen tidak sepakat nih Pak dengan keputusan penyelenggara yang sudah pernah Bank Indonesia yang sudah Bank Indonesia terima pengaduan sebelumnya nih Pak, apabila konsumen tidak sepakat, apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara dan konsumen Pak? Iya, jadi kalau konsumen itu kan punya hak ya. Iya. Yang pertama bisa lewat namanya fasilitasi ke Bank Indonesia. Jadi mereka melaporkan ke Bank Indonesia kalau ada case ya. Itu yang pertama. Bisa juga cara yang lain ya. Kalau mau menggunakan cara yuridis masuk ke kepolisian bisa juga ya Pak ya. Jadi itu pilihan. Apakah mau cara yang lebih enak ya, fasilitasi kita temukan dari penyelenggara dan konsumen, cari jalan tengahnya. Oke. Jadi win-win solution ya. Jadi Bank Indonesia itu independen ya, posisinya juga nggak memihak. Di tengah ya Pak? Di tengah-tengah. Jadi kita nggak memihak misalnya penyelenggara, nggak memihak konsumen. Jadi kita dudukkan apa yang seharusnya. Oke. Itu adalah fungsi Bank Indonesia. Jadi ada proses fasilitasi untuk membantu konsumen dan penyelenggara menemukan titik tengahnya dari pengaduan yang disengketakan ya Pak ya. Baik, ini dari tadi kita ngomonginnya banyak di ATM nih. Kita lupa bahwa offline pun bisa ada di mesin edisi nih. Dimana orang sekarang tinggal ngasih kartu aja nih. Kasih kartu, masukin PIN, terjadilah transaksi. Nah, apakah ada celah juga nih untuk para fraudster melakukan kejahatan di mesin edisi ini, Pak Sarwoto? Ya. Kalau edisi itu kan, edisi sekarang itu udah relatif modern ya Pak ya. Ada yang perlu digesek, ada yang nggak perlu digesek loh teman-teman. Tempel aja gitu ya? Tempel. Ditempel aja. Jadi resikonya juga beda. Jadi kalau yang digesek, itu pasti ada resiko, misalnya double swipe ya. Jadi kan kartunya diperlihatkan, digesekkan di alat yang lain, datanya ke copy, itu resiko. Bisa juga ada data-data di belakang ya, ada CVV dan juga itu ada resiko juga dilihat di kamera, kerekam ataupun dicatat, itu resiko juga. Oke. Tapi ada juga misalnya kartu yang kita gunakan kayak yang kartu baru ya Pak ya, itu kan bisa pakai sinyal ya. Jadi itu juga ada resiko, misalnya bisa resiko security juga, misalnya transaksi yang nggak terotorisasi, itu juga ada resiko ya Pak ya. Itu makanya pilihan teknologi yang digunakan semua ada plus ada minusnya, tapi tergantung orangnya yang gunakan dan proteksinya. Jadi memang tetap harus diwaspadai ya Pak, mau transaksi dimanapun itu offline maupun online. Nah Pak Gelar, biasanya Bank Mandiri ini menerima pengaduan apa aja nih Pak terkait edisi? Surcharge mungkin? Ada surcharge. Surcharge ada ya? Ada juga. Tapi kalau kita bicara fraud di sini ya, kejahatan itu modusnya tadi yang sudah disampaikan Pak Sarwoto, ada card trapping, skimming, sama mungkin kartu hilang juga. Nah ini kartu hilang ditemukan orang, terus kita tulis PIN-nya juga di situ gitu ya. Oh alah. Atau ya mungkin biasanya dompet hilang, ya PIN-nya juga disimpan gitu kan. Sehingga si penemu atau fraudster atau pelaku ini bisa ke edisi kemudian melakukan transaksi di situ. Lancar ya Pak, karena tinggal masukin PIN aja ya. Betul. Sama satu lagi mungkin ya tadi apa yang disampaikan Pak Sarwoto, kita kebiasaan juga ini kalau di tempat makan kita kasih gitu ya kartunya ke pelayan apa ya? Benar. Nah itu kita harus hati-hati karena itu tadi yang Pak Sarwoto sampaikan, ada CVV, ada nomor kartu, ada tanggal berlaku gitu ya. Intinya tetap jaga data pribadi ya Pak ya. Iya betul. Nah apabila mengalami permasalahan nih Pak pada saat melakukan transaksi pada mesin edisi, edisi ini kan mungkin lebih simpel ya Pak kelihatannya ya. Nah apabila terjadi permasalahan, langkah apa yang harus dilakukan konsumen nih Pak? Langsung lapor ke bank. Langsung lapor aja ke bank? Ke call center gitu ya, atau melalui Livin tadi. Langsung kita blokir ya. Sehingga tidak bisa digunakan lagi bertransaksi oleh yang berniat jahat gitu ya. Oke, baik. Baik, Pak, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya anak Jakarta dari Pak Gelar dan juga Pak Sarwoto terkait transaksi offline di ATM ataupun edisi. Ini Pak Gelar, Pak Sarwoto, sebelum kita udahan nih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan ke anak Jakarta, tips transaksi aman. Oke, jadi transaksi aman itu bisa edisi ataupun ATM. Yang pertama,
kalaupun menggunakan ATM kita juga harus menjaga misalnya expiry date-nya dan data CVV ya. Karena itu untuk otorisasi ya. Jadi itu hati-hati untuk data yang di belakang kartu itu ya. Itu diperhatikan, itu jangan sampai diketahui orang lain. Yang kedua, ketika masukkan PIN itu harapnya ditutup ya. Jangan ada yang lihat. Yang ketiga, pastikan kasir kalaupun menggunakan EDC itu cuma menggesek sekali ya. Jangan double swipe. Apalagi itu di copy ya, ada skimming, itu agak ngeri lagi ya. Terus juga yang untuk anak Jakarta perhatikan juga yaitu masalah data pribadi. Data pribadi itu harus kita jaga supaya aman kita bertransaksi. Tadi yang nutupin PIN, kalau istri juga harus nggak boleh tahu ya nutupin PIN? Harus itu Mas. Apalagi cuma pacar ya Mas. Kayak harus dikasih ya. Baik, Pak Gelar, mungkin ada yang mau disampaikan ke anak Jakarta terkait transaksi aman di tips-tipsnya? Untuk di ATM ya, untuk di ATM yang paling utama PIN ya. Jadi ubah PIN secara reguler, berkala ya, ubah PIN. Kemudian jangan pakai PIN yang mudah ditebak. Biasanya kan tanggal lahir gitu ya, mudah ditebak. Nah, rahasiakan juga PIN sama data kartu lainnya tadi yang sudah disampaikan kepada siapapun termasuk kepada petugas bank. Karena petugas bank tidak pernah minta data-data seperti itu. Sama sekali nggak pernah minta ya Pak? Sama sekali tidak pernah. Dan tadi yang sempat saya singgung, jangan nyimpen PIN itu bersama kartunya karena pelupa terus dicatat gitu ya. Itu habis semua. Kemudian tadi tutupi pada saat nginput PIN kita tutupi dan tolak bantuan dari siapapun ya pada saat kita bertransaksi di ATM. Sama simpen ini nomor kontak resmi bank. Sebetulnya ada di balik kartu ya salah satunya, tapi simpen di phone book kita. Sehingga tidak terpancing misalnya dengan tadi yang ditempel palsu ya Pak ya. Betul, stiker palsunya. Kontak number palsu ya. Kemudian segera blokir. Kalau kita hilang kartunya, apalagi hilang ya, kalau tertelan gitu kan, segera blokir. Oke, baik, anak Jakarta ini tadi pesan-pesan dari Pak Sarwoto dan juga Pak Gelar. Ini banyak banget informasi yang udah kita terima. Makasih banyak Pak Gelar, Pak Sarwoto. Terima kasih. Baik, anak Jakarta, nanti kalau misalnya anak Jakarta ada yang mengalami kejahatan transaksi di ATM, edisi ataupun digital lainnya, mungkin bisa langsung adukan saja melalui Bank Indonesia melalui slide berikut ini ya. Baik, anak Jakarta, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali, informasinya sangat amat banyak dan berguna untuk kita semua. Semoga semuanya tetap terjaga dengan aman, jaga data pribadinya dengan baik. Baik, anak Jakarta, terima kasih sudah menyaksikan Cerpen episode 5 hari ini sampai dengan selesai. Hari ini banyak banget informasi yang kita dapat. Semoga anak Jakarta tetap terjaga dari transaksi aman dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia digital dan offline saat ini. Saya Jody Kurniawan bersama dengan Pak Sarwoto dan Pak Gelar pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan.